السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق الأهداف والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد قال الله من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين وجمرة الموحدين as'adallahu hayatakum. Pada mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang kita buktikan dengan menghadirkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, takut apabila kita melalaikan perintahnya dan melanggar apa yang telah dilarangnya. Ketakwaan dengan melaksanakan apa yang telah Allah turunkan baik dari Al-Quran serta yang diarahkan dan dipertunjukkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Ketakwaan yang kita implementasikan dengan menghadirkan rasa qanaah dan ridho terhadap rezeki yang Allah berikan pada kita meskipun rezeki itu sedikit. Ketakwaan yang kita implementasikan dengan melaksanakan perbuatan amal soleh kita sebanyak-banyaknya sebelum ajal menjemput kita semua. Demikianlah ketakwaan yang didefinisikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qanatu bil-qalil wal-isti'dad liyawmir rahil. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin as'adallahu hayatakum. Hari ini kita memasuki tanggal 5 Zulhijjah, di mana seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia telah berkumpul di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan manasikil hajj yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Mereka akan melaksanakan manasikul hajj mulai dari tanggal 8, sebagian menuju Mina dan sebagian menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah dan melaksanakan rukun dan wajib haji yang harus mereka lakukan. Kita yang berada dan tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini sangat disunahkan untuk menghidupkan 10 hari pada awal bulan Zulhijjah dengan amalan-amalan terbaik kita. Di antara amalan-amalan yang sangat disunahkan untuk kita laksanakan adalah ibadah berkurban. Berkurban berasal dari bahasa Arab, dari satu akar kata qoriba yaqrubu kurban wa kurbanan, dan dalam pola dan wazan yang lain qoriba yaqrubu kurban wa kurbanan, artinya adalah mendekat.
Ibadah kurban merupakan satu ibadah di mana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memotong hewan kurban. Dalam hal ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh dalam juz yang ketiga halaman 595 mengatakan hikmatu minan nahr bahwa syukru ala ni'amillahi allati la tuhsa, bahwa hikmah diturunkannya perintah untuk berkurban. Imam Az-Zuhaili mengatakan adalah bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang sangat banyak dan tidak terhitung. Di antaranya nikmat umur kita diberikan sampai saat ini dapat tetap dalam keadaan sehat walafiat. Maka bentuk berkurban adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibadah kurban merupakan ibadah yang diwajibkan Allah kepada Rasulnya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disunnahkan untuk umatnya. Seraya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka hendaklah engkau salat dan berkurbanlah. Dalam tafsir menyebutkan bahwa perintah salat dan perintah berkurban adalah perintah yang membutuhkan ketundukan dan ketaatan yang penuh. Lianna fi hataini ibadatain fa inna as-salah tatadamman al-khudu'ul qalbi wal jawarih. Bahwa ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat, yang pertama, salat adalah bentuk kepatuhan hati kita dan amal perbuatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat dan ibadah berkurban adalah ibadah yang paling mulia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma an-nahru fahuwa ikhrajul mal mimma yuhibbu bi afdali ma indal abdi minan nahair. Sedangkan berkurban adalah bentuk ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan apa yang dicintai oleh seorang hamba dengan memberikan hewan kurban yang terbaik. Maka oleh karenanya bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang sangat disunahkan untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin, as'adallahu hayatakum. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima daging dan darah kurban yang engkau sembelih, tetapi Allah menerima akan ketakwaan dari kalian. Masyarul muslimin wa jumratal muwahhidin, as'adallahu hayatakum. Asy-Syaikh Muhammad Ali Sabuni dalam kitab Rawail Al-Bayan menyebutkan ada 4 hikmah dari perintah berkurban yang Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama adalah taqurban ilallah lil husul ar-ridha wa maghfiratih. Hikmah yang pertama dari disyariatnya berkurban adalah bentuk pendekatan kita, pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengeluarkan, menyembelih hewan kurban sangat disunahkan, bahkan mendekati wajib.
Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki untuk berkurban, tetapi dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hal ini menunjukkan bagi kita yang punya keluasan rezeki tetapi tidak berkurban, maka ini jauh daripada yang diharapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang muslim adalah salih li zatihi wa salih li ijtima'i, bahwa seorang mukmin itu haruslah menjadi seorang yang salih secara individu dan menjadi salih secara sosial. Ketika ibadah salat adalah bentuk kesalihan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pribadi, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berkurban adalah bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kesalihan secara individu sekaligus kesalihan secara sosial. Karena berkurban kita memberikan apa yang kita punya kepada orang-orang yang tidak mampu. Masyarul muslimin wa jumratal muwahhidin, as'adallahu hayatakum. Hikmah yang kedua dari berkurban adalah ta'widul mu'min ala ikhlasil fil qawl wal amal, bahwa ibadah kurban adalah pembiasaan kepada kita orang-orang yang beriman untuk ikhlas terhadap ucapan dan perbuatan kita. Maka ketika hewan kurban disembelih disebutkan Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah ya Allah yang maha besar, tidak ada hal lain yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kurban yang kita lakukan menselaraskan antara ucapan dan perbuatan kita khalisatan liwajhillah, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin wa jumratal muwahhidin, as'adallahu hayatakum. Kemudian Syekh Muhammad Ali Sabuni menjelaskan manfaat yang ketiga dari berkurban adalah asyukru bima indallah wal udhiyah wal nahru lillahi wahdah, bahwa kita berkurban diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Karena pada masa jahiliyah banyak orang yang berkurban dari hewan ternak adalah untuk penyembahan terhadap berhala, untuk mendapatkan sesuatu selain ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah berkurban adalah saatnya kita totalitas untuk melaksanakan hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang terakhir, manfaat dan hikmah daripada berkurban adalah ta'atan li amrillah wa khalisatan ala adai. Yang terakhir, hikmah daripada berkurban adalah bentuk ketaatan kita, totalitas ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibadah kurban ini adalah ibadah yang diwariskan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Bagaimana bentuk ketaatan yang totalitas di antara keduanya adalah hal yang perlu kita laksanakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Inilah hikmah daripada berkurban yang kita bisa maksimalkan pada bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita bisa memanfaatkan dan bisa memaksimalkan ibadah kurban pada tahun ini. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رضي الله تعالى عن كل الصحابه رسول الله اجمعين، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن بكر الصبر التابعين والتابع التابعين، ونحن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأضحيتنا وجميع أعمالنا يا الله يا رب العالمين. اللهم نور صدورنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.